Perkenalkan, nama saya Cinta Maria Brigita Zevanya Tarigan dengan NIM 2482025. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek Spring MVC yang sudah saya buat. Proyek ini menggunakan konsep MVC, IOC, Dependency Injection, dan Template Engine Daemon. Proyek ini eh, adalah aplikasi berbasis Spring MVC yang digunakan untuk mengelola produk. Aplikasi ini memiliki fitur CRUD sederhana, seperti pencarian produk, filter kategori, serta halaman informasi aplikasi. Proyek ini menggunakan Spring Boot, Spring MVC, Demilev Template Engine, dan juga Tailwind CSS untuk tampilan. Tujuan dari proyek ini untuk memahami arsitektur MVC, memahami IOC dan dependency injection, dan juga memahami komunikasi backend. Spring MVC itu mempunyai 3 konsep. Jadi yang pertama itu ada model, kedua itu view, dan ketiga itu controller. Jadi modelnya itu datanya. Yang kedua itu view, itu tuh tampilan HTML atau Demilev-nya, dan controller itu pengaturan alurnya. Di sini saya menampilkan codingan yang sudah saya sediakan. Di sini ada board controller, ada compare controller, home controller, param controller, product controller, statistik controller, produk model, produk service. Dan di sini juga saya sudah membuat kode untuk HTML-nya, ada layout, ada kategoris, ada details, ada list, ada about, ada grid, ada home, ada statistik, dan ada test.html. Jadi mungkin sini saya langsung mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat. Dan di sini aplikasinya sudah berjalan. Lanjut kita ke browser untuk membuka localhost. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi saya. Mungkin saya langsung menjelaskan dari halaman home. Jadi ini halaman home, sudah terlihat semua produknya, kategorinya juga ada elektronik, buku, dan makanan. Jadi pada halaman home ini tuh aplikasi menampilkan tampilan utama dengan desain modern menggunakan Tailwind CSS, dan saya menggunakan tema ungu. Lanjut ke halaman produk. Jadi halaman produk ini sudah ada ya 6 data. Ada 6 data produk, ada laptop Asus, ada mouse, ada buku, ada kopi, ada headphone, ada novel Laskar Pelangi. Di sini juga ada fitur pencarian atau search. Contoh kita mau mencari kopi. Jadi di sini langsung muncul produknya. Dan di sini kita juga bisa melihat detail dari datanya. Jadi ini namanya, ada kategorinya itu makanan, harganya 85.000 dan stoknya tuh ada 100. Jadi kenapa sih bisa ada ada filter search ini? Jadi di dalam codingan saya yang di controller.java ada ini get mapping, dan di dalam get mapping itu ada request param. Jadi request param ini digunakan untuk menangkap input pencarian dari user. Lanjut ke halaman statistik. Jadi di sini statistik produknya ada
total produk, ada rata-rata harganya, ada stok yang kurang dari 20, ada total per kategorinya, ada harga produknya kayak ada yang termahal itu laptop Asus, termurah juga ada Novel Laskar Pelangi. Angka statis ini tidak statis, melainkan dihitung secara dinamis. Lanjut saja ke halaman About. Jadi di halaman About ini cuma ada version, author, dan teknologi eh, use, teknologi yang digunakan. Jadi kenapa cuman ini aja? Karena halaman ini tuh sengaja dibuat sederhana supaya nggak ganggu fokus terhadap fitur utama. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang inversion of control atau IOC. Jadi IOC ini konsep di mana Spring Framework yang mengatur pembuatan dan pengelolaan objek. Dalam proyek saya sendiri, IOC diterapkan pada service layer. Hmm, contohnya itu ada di produk service.java. Di sini ada add service, public class, produk, service, eh, tanda kurung kurawal. Hmm. Jadi dengan adanya anotasi add service ini, Spring itu otomatis membuat objek produk service. Dan objek tersebut tuh disimpan di Spring Container sebagai bin. Selanjutnya dependency injection. Dependency injection itu implementasi dari IOC. Dalam proyek saya sendiri, saya menggunakan konstruktor injection. Jadi contohnya tuh ada di produk controller di sini. Jadi eh, Spring akan secara otomatis menyuntikkan objek produk service ke dalam controller. Jadi inilah yang membuat aplikasi menjadi mudah dikembangkan dan mudah diuji karena controller tidak membuat service secara manual. Selanjutnya mungkin yang terakhir penjelasan pengiriman data controller ke template engine. Spring itu mengirim data ke tampilan menggunakan model. Jadi di sini contohnya ada di eh, ini eh, di sini contohnya. Jadi mungkin dijelaskan satu persatu. Yang pertama itu add get mapping. Jadi add get mapping ini itu menandakan bahwa metode ini akan dijalankan ketika user membuka halaman atau produk. Terus selanjutnya yang eh, ini tuh model berfungsi sebagai media pengiriman data dari controller ke tempat engine. Yang, ke, yang selanjutnya itu ada produk service.final. Jadi data yang diambil dari service layer yang digunakan service layer yang berfungsi sebagai logis bisnis. Selanjutnya ada model dan atribut yang ini. Ini tuh paling penting karena artinya tuh data produk dibungkus dengan key produk dan nantinya itu dipakai di Demile. Dan terakhir itu ada return tanda kutip produk atau list titik koma. Nah, ini nih yang ngasih tahu ke Spring untuk membuka file templates produk list.html.
Untuk penjelasan Demilef-nya itu kita contoh di list HTML. Di sini contohnya. Jadi pada template Demilef ini saya menggunakan sintaks th.2each untuk menggunakan looping data produk. Data yang dikirim dari controller dengan key produk dapat diakses menggunakan ini seperti tanda dolar dan kurung kurawal. Eh, Kesimpulannya, Spring Boot itu mempermudah pengembangan aplikasi web dan IOC dan dependency injection itu membuat kode lebih modular dan Demilef itu mempermudah pengelolaan tampilan. Sekian presentasi project mid semester saya. Terima kasih, Tuhan berkati.